kelompok 3 keperawatan kritis akan melaksanakan role play pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Hai. Selamat siang Bapak dan Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, sedikit baik. Tapi saya agak khawatir kalau terjadi komplikasi. Oh, itu wajar Pak, karena kondisi pasca operasi memang perlu dipantau terus dengan ketat, terutama untuk mencegah adanya komplikasi dari gas elektrosesional seperti ulkus stres atau ileus paralitik. Dan saya di sini akan menjelaskan apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi resiko tersebut. Suster mau nanya sebelumnya, ulkus stres dan ileus paralitik itu apa ya? Saya belum paham dan saya belum paham. Baik Bu, ulkus stres itu seperti luka yang terbentuk di dinding lambung karena stres fisik yang dialami oleh tubuh. Seperti setelah operasi besar, kondisi ini bisa diperparah dengan adanya produksi asam lambung yang berlebihan. Sedangkan ileus paralitik adalah gangguan di mana usus berhenti bergerak atau berfungsi dengan baik yang bisa menyebabkan kembung, mual, muntah, dan bahkan penyumbatan usus. Maka dari itu kalau Bapak merasa seperti kembung, harap segera lapor ke saya. Berarti kondisinya serius ya, Sus? Kalau untuk kondisi benar Bapak, oleh karena itu kami juga mengambil beberapa langkah pencegahan. Pertama, kami memantau terus pergerakan usus dari Bapak setiap harinya, dan ini dilakukan dengan mendengarkan suara usus yang menggunakan stetoskop, karena suara usus yang normal menandakan pergerakan usus yang baik Pak. Apakah dengan memantau suara ususnya itu sudah cukup ya, Sus? Kalau untuk memantau suara usus, selain itu Bapak juga akan diberikan obat seperti proton pump inhibitor atau PPI, yang dimana obat ini nanti berfungsi untuk mengurangi produksi asam lambung, lalu mencegah terjadinya ulkus stres, dan obat ini sangat penting dan harus digunakan sesuai jadwal yang diberikan oleh kami. Jadi saya harus minum obat terus ya? Betul sekali Pak, obat ini kan akan sangat membantu dalam mengurangi resiko ulkus. Selain itu, ada salah satu langkah Pak penting yang akan kami lakukan, yaitu mobilisasi ringan. Kami akan bantu Bapak mengubah posisi tidur setiap beberapa jam untuk mencegah pembentukan ulkus dan membantu usus bergerak dan menopang. Jadi itu mobilisasi ringan itu seperti apa ya, Sus? Kalau untuk mobilisasi ringan sendiri, berarti nanti Bapak akan dibantu mengubah posisi tidur secara berkala, mungkin bisa melalui duduk jika sudah memungkinkan, dan menggerakkan tangan dan kaki agar aliran darah tetap lancar dan serta otot-otot itu tetap aktif. Ini juga penting untuk membantu sistem pencernaan Bapak bekerja dengan baik lagi. Bagaimana Bapak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kadang itu saya merasa cemas, terutama saat memikirkan komplikasi yang mungkin muncul. Gimana? Kalau itu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya Pak, karena mobilisasi akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertahap sesuai kemampuan Bapak. Justru dengan sedikit bergerak, nanti Bapak akan terhindar dari risiko komplikasi seperti ileus paralitik dan juga trombosis atau pengumpalan darah akibat terlalu lama berbaring. Dari Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya akan membantu suami saya untuk bergerak sedikit-sedikit sih. Ya, baik. Terima kasih ya Bu, karena keterlibatan keluarga juga sangat penting di sini untuk pemulihan Bapak. Lalu selain itu bisa minta tolong untuk memastikan suasana di sekitar Bapak akan tetap kondusif, gitu ya. Stres emosional karena juga dapat memicu ulkus stres dan menjaga ketenangan mental sangat membantu. Saya akan memastikan. Saya udah merasa lebih tenang sih, Sus. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu, kami akan terus memantau kondisi Bapak Ahmad dan siap membantu kapan saja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya kepada kami karena kita semua bekerja sama untuk memastikan Bapak Ahmad dapat pulih kembali dan pulang ke rumah dengan sehat. Terima kasih, Sus. Ya Bapak, Ibu, saya izin pamit ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Bu Rini. Selamat siang, Suster. Saya izin duduk ya. Boleh.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Frediska. Sebelumnya izin minta waktu sebentar ya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan Bapak Ahmad pasca operasinya. Jadi ini kondisi suami saya sekarang gimana, Sus? Oh, tenang Ibu, kondisi Bapak Ahmad stabil. Namun, kami harus tetap memantau secara ketat kondisi Bapak Ahmad. Jadi ada beberapa tindakan yang akan kami lakukan, termasuk untuk mencegah komplikasinya, Ibu. Jadi apa saja ya, Sus, yang harus bisa saya perhatikan? Baik, yang pertama kami akan memberikan cairan infus yang cukup. Jadi, cairan ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit di tubuh Bapak Ahmad. Dan cairan juga membantu lambung dan juga usus tetap berfungsi dengan baik. Kalau aliran darah ke organ-organ ini berkurang, bisa timbul masalah seperti luka di lambung, Ibu. Jadi infus ini sangat penting ya, Sus? Iya, kami juga selalu memantau jumlah cairan yang masuk dan keluar dari tubuh Bapak setiap hari untuk memastikan semua tetap seimbang. Jadi minta tolong ya Ibu, semisal Ibu melihat infusnya nanti mulai sedikit atau mau habis, segera bilang ke perawat, jangan nunggu sampai habis ya Ibu. Kalau semisal saat itu sudah habis, tapi saya nggak ada di sini dan tidak melaporkannya ke suster, itu gimana ya, Sus? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bapak Ahmad ini kan sangat membutuhkan cairan supaya menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit di tubuh Bapak Ahmad. Jadi kalau misal nanti infusnya habis dan tidak diganti, nanti Bapak akan terasa kurang nyaman gitu Bu. Jadi Ibu harus segera memanggil perawat sebisa mungkin ya Bu. Iya, paham, Sus. Kami juga memantau fungsi usus Bapak. Jadi setiap beberapa jam kami mendengarkan bunyi usus dan melihat apakah Bapak sudah buang angin atau buang air besar. Ini penting ya untuk memastikan ususnya bekerja dengan baik setelah operasi. Kalau ususnya tidak bekerja, bisa muncul masalah seperti ileus, yaitu kondisi di mana usus tidak bergerak Ibu. Biasanya suster ngeceknya jam berapa ya, Sus? Biasanya itu setelah jam makan Ibu. Lalu gimana ya, Sus? Kita tahu jika ususnya bermasalah dan gimana itu supaya cara biar kita tahu. Oke, kalau ususnya tidak berbunyi atau Bapak belum buang angin, itu bisa menjadi tanda awal ya. Kalau memang ada masalah, kami bisa memberikan obat untuk membantu merangsang usus agar bergerak. Kami juga berusaha agar Bapak tidak terlalu lama berbaring tanpa bergerak. Jadi meski Bapak belum bisa banyak bergerak sendiri, tim rehabilitasi sudah mulai membantu dengan gerakan-gerakan sederhana untuk menjaga aliran darah dan juga fungsi otot. Jadi ini penting ya Ibu untuk mencegah komplikasi yang bisa muncul karena terlalu lama tidak bergerak. Itu apakah aman ya, Sus, ini jika mulai bergerak itu suami saya? Oh iya Ibu, jadi untuk gerakan yang dilakukan sangat aman dan sesuai dengan kondisi Bapak saat ini. Kami juga mengawasi dengan hati-hati setiap gerakan. Ya, berarti itu bisa bersama dengan tim rehab atau bisa dengan keluarganya begitu? Iya, untuk permulaan akan dipandu oleh tim rehab, tetapi jika sudah mulai terbiasa, boleh dilakukan bersama keluarga, yaitu tentunya masih dalam pengawasan. Dan Bapak Ahmad masih menggunakan ventilator untuk membantu pernapasannya, yaitu kami memastikan pengaturan ventilatornya sesuai agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada perut Bapak nantinya. Jika tekanannya terlalu tinggi, itu biasanya akan mempengaruhi usus Ibu. Jadi kami akan terus menyesuaikan pengaturannya sesuai kebutuhan dari Bapak Ahmad. Jadi ini berapa lama lagi ya, Sus, kalau misalnya menggunakan ventilator? Tergantung kondisi Bapak Ibu. Jadi kami berharap tidak terlalu lama ya, tapi kami hanya akan menggunakan ventilator selama Bapak membutuhkannya. Yang terakhir, kami menjaga kebersihan dengan sangat ketat, terutama saat memasang alat-alat seperti infus atau kateter. Jadi infeksi ini bisa memperburuk kondisi Bapak. Jadi kami pastikan semua prosedur dilakukan dengan sangat bersih dan juga aman. Walaupun di ICU ini juga suami saya bisa rentan infeksi. Betul Ibu, jadi karena itu kami selalu memantau suhu tubuh, tekanan darah, dan juga tanda-tanda infeksi. Semua tindakan pencegahan sudah kami lakukan agar Bapak terhindar dari infeksi.
Terima kasih Yesus, penjelasannya itu membuat saya lebih tenang gitu. Sama-sama Ibu, kami akan terus merawat Bapak Ahmad dengan baik. Kalau ada perkembangan atau pertanyaan, kami akan langsung menghubungi Ibu. Terima kasih Yesus. Baik Ibu, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan selama penyembuhan Bapak Ahmad ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sekarang enggak Sus, mungkin nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan bisa langsung tanya ke Sus Rizka ya. Iya, baik. Sekarang coba Ibu bisa ulas kembali apa yang saya tuliskan tadi. Jadi Sus bilang itu tadi kalau Bapak itu perlu infus yang cukup. Kalau mau habis infusnya segera panggil perawat. Juga Bapak juga harus belajar bergerak bersama dengan tim rehab. Lalu itu kebersihan Bapak juga harus dijaga. Bapak juga bakal memantau usus Bapak setelah makan dan melihat Bapak gendut atau tidak. Seperti itu Sus. Ya, baik Ibu ini sudah cukup paham ya. Saya izin pamit ya Bu. Saya akan kembali setelah jam makan siang ya Bu untuk melakukan perawatan Bapak. Baik, terima kasih Sus. Terima kasih Bu. Selamat siang. Permisi Pak. Mau Sus? Pak, Bu, perkenalkan, saya perawat Afifa yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 hari siang. Nah, baik Pak, Bu, di sini saya ingin berbicara tentang kondisi Bapak Ahmad. Karena beliau ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut serta meningkatkan kualitas hidup beliau selama perawatan di ICU. Nah, apakah ada waktu sebentar? Ya, bisa Sus. Ini gimana ya kondisi suami saya sekarang? Nah, alhamdulillah Bu, kondisi Bapak Ahmad stabil setelah operasi. Namun, beliau masih memerlukan ventilasi mekanik untuk membantu pernafasan. Namun selain itu, karena imobilisasi yang cukup lama setelah operasi, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai untuk mencegah komplikasi. Nah, kami akan melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menghindari kondisi tersebut. Yesus, jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi suami saya, Yesus? Baik Bu, yang pertama kami akan memantau tanda-tanda infeksi secara berkala, baik melalui pemeriksaan laboratorium maupun observasi fisik, seperti memeriksa suhu tubuh, luka operasi, dan tanda-tanda infeksi lainnya. Kami juga menjaga kebersihan luka dengan sangat ketat dan memastikan tidak ada bakteri yang masuk melalui alat-alat medis, termasuk ventilator yang dipasang. Jadi dari ventilator yang dipasang itu suami saya bisa infeksi dari situ ya? Nah, itu adalah salah satu resiko Bu. Namun kami telah mengikuti protokol yang sangat ketat untuk menjaga kebersihan dan mengganti alat sesuai prosedur, termasuk membersihkan saluran pernafasan secara berkala. Edukasi kepada keluarga juga penting Bu. Ibu dapat memastikan bahwa kita semua menjaga kebersihan tangan sebelum dan setelah menjenguk Bapak. Sus, jadi saya tiap minggu saya pasti akan menjaga kebersihan. Nah, baik Bu. Untuk langkah kedua yang akan kami lakukan adalah edukasi tentang mobilisasi di atas tempat tidur Bu. Meskipun Bapak Ahmad masih belum bisa bangun di tempat tidur, kita bisa membantu beliau dengan latihan mobilisasi pasif, seperti menggerakkan tangan dan kaki secara perlahan. Nah, hal ini dapat mencegah terjadinya kekakuan sendi dan membantu sirkulasi darah agar lebih baik. Jika nanti kondisinya sudah memungkinkan, kami akan membantu untuk duduk di tempat. Oke, jadi apakah latihan ini aman Yesus, mengingat ini suami saya ini pasca operasi? Latihan ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan instruksi dokter. Kami tidak akan melakukan gerakan yang bisa membahayakan kondisi Bapak, tetapi ini sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti trombosis atau pembekuan darah akibat imobilisasi. Jadi, terima kasih banyak Sus penjelasannya. Jadi, apakah ada hal lain yang bisa saya tahu ya Sus tentang kondisi suami saya ini? Ya Bu, kami juga akan melatih fungsi kandung kemih atau bladder training karena Bapak Ahmad menggunakan kateter. Dan itu ada risiko terjadi masalah pada fungsi kandung kemih jika kateter tidak segera dilepas ketika sudah tidak diperlukan. Kami akan melatih beliau untuk bisa kembali buang air kecil sendiri dengan bantuan alat atau simulasi atau stimulasi Bu. Jika kondisinya sudah baik. Jadi berapa lama Yesus biasanya kateter pada suami saya ini dipasang?
Nah, itu tergantung ya Bu, kondisi Bapak Ahmad. Kateter akan dipantau secara berkala, dan jika sudah memungkinkan, kami akan mencoba untuk melepasnya. Penting untuk menghindari penggunaan kateter terlalu lama agar tidak mempengaruhi fungsi kandung kemih di kemudian hari. Oke, paham sus. Jadi apakah ada hal lain yang sus yang bisa saya lakukan untuk membantu kesembuhan suami saya? Baik Bu, keluarga juga berperan penting ya Bu dalam menjaga semangat dan kondisi mental Bapak Ahmad. Selama di ICU, beliau mungkin akan merasa stres atau cemas karena lingkungan yang berbeda. Nah, kehadiran ibu dan keluarga serta memberikan dukungan moral sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup beliau. Nah, selain itu, komunikasi yang baik dengan tim perawat dan dokter akan membantu kami dalam memberikan perawatan. Oke, begitu ya sus. Jadi saya ini akan selalu memberikan dukungan ya sus kepada suami saya, dan juga saya juga akan selalu ngabari sus gimana. Iya Bu, sama-sama. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya ya Bu. Kami akan selalu siap membantu. Oke, makasih Yesus. Iya Bu. Demikian selesai dari kelompok 3 perawatan kritis. Terima kasih dan wassalamualaikum